Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Mati Batu Podcast. Ya, di sini gua bareng dua orang. Alhamdulillah di sini ada orang-orang keren di sini, ada orang yang insya Allah bakal ngasih materi. Bukan materi sih, sebenarnya gua mau nanya-nanya tentang suatu problem yang ada di Indonesia ini. Menurutnya problem yang paling urgent ya. Kenapa? Karena ini mencakup apa namanya? Mencakup kebutuhan massal gitu. Kayak di sini ada Dokter Faiz dari dia Menteri Lingkungan Hidup, dan ada Dokter Salman sebagai Menteri SDM yang sebelumnya jadi dia sempat menggantikan Bahlil gitu. Kasihan. Oke, jadi di sini sebenarnya aku mau nanya-nanya nih. Jadi tentang Sungai Ciliwung. Yang seperti kita tahu kalau misalnya di situ tuh Sungai Ciliwung itu kotor banget, dan gue juga pernah baca-baca karena tuh Sungai Ciliwung itu salah satu sungai yang paling kotor di dunia, bukan di Indonesia lagi tapi di dunia. Nah kan emang kalau misalnya buang ke daerah sono di situ itu bukan sungai lagi, itu malah TPA kan ujungnya, malah tempat pembuangan air itu banyak areanya, banyak sampah-sampah yang terbuang di situ. Nah, kalau menurut Bapak Dr. Faiz ini sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kira-kira ada nggak kira-kira buat kebijakan-kebijakan nanti yang bisa dilakukan buat apa namanya membersihkan lah, istilahnya kayak membersihkan, kita mengembalikan ekosistem awal untuk Sungai Ciliwung gitu. Kalau dari pemerintah sendiri, kami ini setelah kurang lebih meninjau, pasti setiap kita melihat atau kita mendengar Kali Ciliwung itu sebagai tempat yang kotor banget, bahkan bisa jadi lebih kotor daripada tempat sampah yang ada di depan rumah saya sendiri. Karena tempat sampah depan rumah saya sendiri saya jamin kering, bersih, dan emang udah terurus lah. Nah, si Kali Ciliwung ini itu kan dia kotor banget. Tadi udah sampai masuk kali terkotor sedunia ya sampai. Nah, di situ kali ini yang ngotorin tuh ada dari aspek makronya dan juga mikro, yaitu dikotori sama sampah domestik, limbah pabrik, bahkan juga ada bisa jadi dikotori oleh minyak dan plastik. Dari sampah-sampahnya aja kan udah banyak banget. Tapi kalau kata ibu saya, di saat rumah bocor, yang dilakuin itu bukan bersihin rumah dulu dari air, tapi benerin dulu atapnya. Jadi kami dari pemerintah bakalan berusaha buat menanggulangi mulai dari sumber masalahnya. Yang sumber masalahnya itu ada dua. Pertama itu ada dari pabrik. Karena seperti yang kita tahu, pembangunan di Indonesia itu pabrik kurang terstruktur ya. Dan yang keduanya dari perumahan-perumahan di sekitar, karena Kali Ciliwung juga kan melewati banyak wilayah-wilayah penduduk. Dia itu panjangnya saya kurang pasti juga, tapi dia melewati banyak perumahan-perumahan dan tempat penduduk yang masuknya itu jatuhnya slum area ya. Slum area itu tempat pinggiran suatu kota yang di situ itu penduduknya terlalu padat dan Terstruktur ya. kurang terstruktur. Jadi sebenarnya itu tuh bukan tempat yang layak jadi tempat tinggal. Dan disitulah si kali ini lewat. Dan itu juga yang bikin Kali Ciliwung ini kotor. Jadi dua penyebab ini yang harus diurus. Pertama, kalau dari si pabriknya sendiri, pemerintah bakalan berusaha nerapin beberapa hal. Pertama, standarisasi. Jadi setiap pabrik yang dibangun di Indonesia ini diharuskan telah memenuhi standarisasi dari pengolahan limbah. Karena setiap pabrik ini, setiap proses pasti ada hasilnya dong, dan pasti ada limbahnya. Nah, setiap limbah ini sebenarnya bisa diolah, baik itu limbah airnya, limbah asapnya, dan limbah yang lain-lain. Tapi karena kita lagi fokus ke Kali Ciliwung ya, jadi kita fokusnya ke limbah cairnya dulu aja. Sebenarnya si limbah ini bisa diolah melalui beberapa alat, yang intinya alat itu bisa disebut sebagai instalasi pengolahan air. Buat yang kurang paham ya bisa tanyalah ke Mbak Google, nyari-nyari, atau nanya AI juga bisa. Jadi supaya si pabrik ini bisa menghasilkan limbah yang tidak mengotori lingkungan,
limbah ini tuh harus diproses dulu melalui instalasi yang menjadi standar dari negara Indonesia. Instalasi ini bakalan merubah setiap limbah itu menghasilkan beberapa hal baru, mulai dari energi, mulai dari energi ini eh, energi ini kurang lebihnya diambil dari metana hasil pengolahan limbah itu sendiri. Jadi pabrik ini kalau misalnya beneran menerapkan apa yang diwajibkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, mereka bisa memasang instalasi ini tanpa ada biaya pengerjaan si instalasi itu sendiri, karena dari pemrosesan si limbah itu bakalan ngasilin metana, dimana kalau metana ini bisa diolah dengan baik dan benar tanpa memerlukan cara dan biaya yang tinggi, dia bisa ngasilin energi yang cukup buat instalasi itu sendiri. Nah setelah itu ada sesuatu yang disebut sludge. Kalau kalian mau nyari di Google, tulisannya SLUDGE. Nah ini tuh sebenarnya hasil pengolahan dari limbah-limbah ini. Yang sludge ini tuh kandungannya banyak banget, dan dia ini udah melewatin banyak proses. Sludge ini sebenarnya kalau misalnya dikumpulin, nah itu bisa dijual oleh setiap pabrik-pabrik ini yang secara perencanaan bakalan negara beli, dan pabrik ini bakalan dapat royalti juga dari setiap berapa banyak sludge yang dijual. Kenapa? Soalnya sludge ini kalau misalnya diolah dengan baik dan benar, dia bisa menjadi pupuk anorganik yang baik buat tanaman-tanaman, dan jumlahnya ini kan banyak banget sih sludge ini. Jadi ini juga baik buat pemerintah. Terus ada satu lagi hasil terakhir dari instalasi ini, yaitu air. Nah air ini itu air yang udah melewati banyak proses destilasi dan proses lain yang membuat si air ini aman buat kehidupan lingkungan di sekitar, baik tanaman ataupun disemprotkan ke sungai atau kemanapun. Nah buat pabrik-pabrik yang ada di sekitar Kali Ciliwung, mereka itu harus memasang instalasi ini, dan setelah air yang mengandung limbah ini melewati instalasi itu, baru airnya itu boleh disemprotkan ke sungai. Itu buat pabrik-pabriknya. Oke, jadi di situ kita dapat penjelasan ya dari Pak Menteri terkait tentang mungkin nanti kebijakan pemerintah ke depannya mungkin bakal mengetatkan lagi peraturan-peraturan untuk pabrik ya, sama mungkin nanti sebelum area juga mungkin bisa dikondisikan juga. Jadi itu menurut saya, soalnya emang buat pendapat pribadi saya, kalau misalnya sebelum area itu emang salah satu faktor yang paling mengotori secara langsung ya. Apa namanya, setelah area kan langsung sesuai kan orang masuk apa aja. Nah, ini saya juga ingin menanyakan juga tentang Menteri SDM. Nah, kenapa kita ngundang Menteri SDM, energi dan sebagainya? Kita menanya, oke, bisa limbah-limbah ini bisa diubah jadi energi atau bisa jadi sesuatu yang layak pakai? Kira-kira ada apa? Sebenarnya untuk limbah-limbah sendiri itu kita bisa recycle atau apa namanya, menggunakan kembali gitu. Contohnya kan kalau kita seperti tahu tuh banyak limbah yang dibuang ke dalam river atau ke dalam sungai gitu. Nah mungkin karena sebenarnya tuh bisa dibilang enggak, bisa iya gitu. Kalau tidak itu ketika jenis sampah tersebut seperti sampah listrik, sampah-sampah yang anorganik gitu. Nah itu kan ya untuk prosesnya kan pasti bakal sangat panjang dan hampir tidak bisa untuk kembali. Paling untuk sampah-sampah yang bisa kita urai kembali bisa sampai plastik yang insya Allah masih bersih lah juga. Plastik minuman atau minum ya insya Allah masih utuh, mungkin daripada sampah-sampah domestik yang dikeluarkan oleh perumahan itu lah yang paling bisa kita olah lagi. Nah di situ sampah-sampah tersebut kan biasanya ada dua kegunaan yang saya tahu ya.
pertama plastik itu bisa kita urai kembali kemudian dijadikan lagi plastik sebelumnya. Yang ketiga, yang kedua ada juga pabrik yang bisa mengolah dari plastik tersebut menjadi minyak. Nah, jadi minyak bisa, minyak juga bisa, tapi dengan proses yang sederhana aja. Karena ada di penelitian-penelitian yang di barat itu telah menemukan bagaimana untuk mengolah plastik tersebut menjadi minyak. Itu minyak buat goreng atau buat Nah itu kayaknya itu lebih ke fuel, tau nggak? bahan bakar ya? Bakar, ya gitu. Ini model-model etanol gitu ya? Iya betul. Itu salah satu penemuan yang dilakukan oleh negara-negara. Kemudian yang ketiga nih, plastik tersebut juga bisa digunakan sebagai aspal di Singapura itu ya di negara Singapura karena mereka pengolahannya itu dan beberapa bahan sumber daya itu masih sedikit. Nah mereka menggunakan apa yang ada di negara mereka. Nah salah satunya kan sampah nih. Sampah kan karena terlalu dan terlalu banyak. Nah itu mereka pikir bagaimana caranya untuk mengolah sampah tersebut. Nah dengan itu Singapura menemukan suatu ide dan suatu inovasi itu mengubah sampah-sampah tersebut menjadi aspal. Nah itu, dan sebenarnya sampai Singapura pun katanya mengundang atau meminta sampah-sampah dari negara lain ke dalam negara sendiri untuk menciptakan aspal. Nah itu paling itu sih pengolahan sampah yang bisa dilakukan daripada limbah-limbah yang daripada river atau sungai yang telah dikotori, kita bisa olah lebih baik. Berarti di situ ini gue dapat kesimpulan kalau misalnya katanya malah beberapa sampah yang benar-benar nggak bisa diolah ya. Itu mungkin apalagi ditempatkan yang khusus, mungkin tempat khusus dan yang bisa diolah kayak tadi nanti bisa jadi plastik lagi. Misalnya kita ngumpulin plastik, nanti kita bikin capek lagi yang asli. Satu misalnya gini-gini kan plastik, ini bisa nanti bikin lagi dari plastik bekas. Sama yang ketiga tuh aspal sama minyak itu menurut yang paling menarik ya, aspal. Kan kalau kita tahu sendiri kalau misalnya aspal Indonesia kan Masya Allah, itu jelek pun. Itu kan kayak, lu kalau misalnya jalan dikit lubang ya semuanya. Barangkali kita menggunakan aspal yang ini apa namanya inovasi dari Singapura ini bisa membuat kualitas aspal di negara kita lebih baik. Oke mungkin sampai sini saja buat podcast kita dalam podcast Nasi Patu hari ini. Ya sebenarnya saya berterima kasih banyak kepada Dr. Faiz dan Dr. Salman yang telah hadir di podcast pada pagi menjelang siang ini. Mungkin saya sebagai Nizar kami undur diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.